Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Allah kita yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Mazmur 33 ayat 1 berkata, bersorak-soraklah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita harus datang sebagaimana adanya. Sebagaimana ada kita.
di hadapan, biar kita tetap kudus. Kalau kita ada salah, kita minta ampun sama Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Oleh karena itu datang dengan ucapan syukur. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, dan kasih-Nya akan melawat kita hari ini. Mari siapkan hatimu, datang, karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Ya Aba, Kau segalanya bagi kami. Kau yang menyatakan cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ya Aba, ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ini setiap kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu. Pujian kami kepadamu, Engkau yang layak ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti-Mu, Raja di atas segala raja. Yesus, kami datang menyembah-Mu ya Allah. Ini rindu hati kami, ku cintakan, I love you Lord. Biarlah hati ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, layak ya Tuhan.
Tuhan, Raja di atas segala raja. Layak. Mari sembah Allah yang terima segala hormat. Oh Yesus Tuhan, senang hatimu sembah. Dia Tuhan yang layak, terima hormat kuasa, agungan keajaiban. Hanya Yesus Tuhan, Kau yang dalam pujian kami, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Shirala barala 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 barala. Bersembah bawa hatimu dan sembah. Bawa hati kami padamu ya Tuhan. Syukur ya Abah. Oh haleluya. Mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Yuk. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau,
Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cintakan, ku cintakan, Yesus, ku pujikan, Yesus, ku sembahkan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, ku pujikan, Yesus, ku sembahkan, Yesus, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan puji ku cintakan, Yesus,
tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang bawa pengagungan, kebesaran bagi Engkau ya Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Dan kami percaya perkara yang ajaib terjadi di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Tangan-tangan yang bersuka cita boleh lambaikan tangan yang tinggi-tinggi. Haleluya. Selalu ada sesuatu yang profetik kalau Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan. Segala sesuatu masalah Tuhan akan selesaikan sewaktu saudara memuji Tuhan. Nyatakan kebaikannya. Haleluya. Sebab mujizatnya masih terjadi sampai detik ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari dengan ucapan syukur, lebih semangat tepuk tangannya. Kecap dan lihatlah kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah kasih setia Tuhan. Berkatnya selalu baru setiap pagi. Oleh itu selalu rasakan kebaikannya, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti. Mari dengan sukacita, katakan syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku, Allah yang ya. Syukur bagimu Tuhan,
Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari dengan semangat tepuk tangan bagi Allah kita sekali lagi. Sorakan haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus, haleluya. Mari semua tepuk tangan untuk Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sorakan haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan tempat perlindungan kami.
sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sorakan, haleluya. Kami bersorak Engkau dahsyat Tuhan, kami bersorak Engkau dahsyat dan ajaib, besar segala perbuatan-Mu ya Bapa. Kami mengangkat tangan kami buat bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah pulau-pulau penduduknya, diberkatilah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Roh takut akan Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Biarlah ekonomi dibebaskan, tidak ada resesi ekonomi di bangsa kami. Biar semua rakyat Indonesia Tuhan bangkit Tuhan. Hukum di Indonesia penuh dengan keadilan. Tuhan tempatkan orang-orang yang takut akan Tuhan di bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan Wakil Presiden kami yang terkasih. Biar tangan Tuhan senantiasa yang memberkati kedua hamba-Mu terus kuat, sehat Tuhan. Dan penuh dengan roh takut akan Tuhan. Keputusan-keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan. Semua kebijakan-kebijakan itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Tuhanlah yang senantiasa menjadi perisai dan pelindung bagi kedua hamba-Mu. Kami terus berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Niko Tuhan gembala sidang kami sebagai pembawa api Pentakosta ketiga. Hamba-Mu terus dimanapun berada dikuatkan, diberikan kesehatan, pelindungan Tuhan yang sempurna bagi hamba-Mu. Seluruh keluarga besarnya Tuhan aman dalam pelindungan Tuhan. Dan semakin Tuhan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lindungi dan pagari juga Ibu Hermes sebagai tiang doa. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Hamba-Mu yang terus setia. Tuhan tambahkan kesehatannya berlimpah-limpah. Dimanapun hamba-Mu berada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tambahkan lebih lagi kepekaan kepada hamba-Mu. Biar hamba-Mu terus maju. Pembelaan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata. Membawa kami umat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Berkati Bolivia sebagai tiang doa. Seluruh keluarga besarnya diberkati Tuhan dan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia. Generasi yang saat ini Tuhan sangat Engkau fokuskan bangkit menjadi terang. Hai tulang-tulang kering bangkit dalam nama Yesus. Diberkatilah generasi Yeremia di dalam segala aspek kehidupan. Tidak kompromi terhadap dosa. Maju membawa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Penuh dengan roh takut akan Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang membawakan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Terus rapi hamba-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah. Biarlah kebenaran firman yang dibawakan ini mendatangkan kebenaran bagi kami. Kebaikan, pertobatan dan kekuatan bagi yang mendengarnya. Kami percaya Tuhan setiap doa yang kami bawa ke hadapan Tuhan mendengarnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya ingin bertanya kalau ada yang pertama kali beribadah di GWPRJ, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kalau ada saya ingin melihat. Apakah ada? Oh ada di depan, ada banyak. Selamat datang, selamat ibadah di GWPRJ. Bisa scan form biodata jiwa baru dan setelah ibadah nanti bisa ke counter depan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa scan QR. Saya persilahkan, saya tunggu sebentar. Sebelum bersiap-siap nanti memberi.
Baik, kalau perlu amplop, masih ada pengerja yang akan membagikan amplop bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memberi. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan memberi. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Dalam rangka Breast Cancer Month sedunia, Cancer Ministry CK7 berkolaborasi dengan Women of Integrity GBIPRJ CK7 mengadakan acara Together We Share dengan kegiatan seminar deteksi dini untuk mengetahui bagaimana cara untuk mendeteksi penyakit kanker pada payudara serta cara-cara untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan disertai tanya jawab peserta kepada narasumber dan pemeriksaan payudara dengan menggunakan alat USG. Kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Integrity Convention Center, Ruang Safir dan Pearl, Mall MGK Lantai 9, Jalan Angkasa Kavling Band 6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mari para wanita, kami mengundang untuk dapat segera mendaftarkan diri mengikuti kegiatan tersebut karena tempat terbatas. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 16 Oktober 2022 secara online via www.gbiprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Duh, ngapain sih kamu ajak-ajak aku ke planet ini? Ini di mana? Ayo tebak. Ini gereja deh. Tapi kok kayaknya keren banget ya? Iya keren, tapi sayang gak ada orangnya. Hah? Iya, padahal kan ini hari Minggu, tapi gak ada orang yang beribadah di sini. Kok bisa? Ya karena 20 tahun yang lalu gak ada sekolah minggu di sini. Gak ada anak-anak yang dibawa untuk ke gereja mengenal Tuhan. Jadi saat ini gereja sudah tidak ada lagi isinya. Sayang sekali ya. Yuk ikut aku balik lagi ke tahun 2022. Aku mau kasih lihat kamu ada sekolah minggu yang anak-anaknya keren banget. Wah, aku jadi penasaran. Ayo kita ke sana. Shalom Bapak Ibu semuanya. Wah, kayaknya masih pada lemes-lemes nih. Boleh lebih semangat lagi ya. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul beribadah dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis,
berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sukacita yang luar biasa ya Bapak Ibu, bisa melihat anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saya mau mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang memiliki kenalan anak berusia 6 hingga 11 tahun untuk ikut bergabung bersama kami di Sekolah Minggu GBI PRJ di tempat ini di lantai 9 di Ruang Ruby. Untuk bersama-sama dengan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Karena tentunya kita tidak mau ya 20 tahun dari saat ini gereja hanyalah sebuah bangunan yang tidak ada yang melayani atau bahkan beribadah di rumah Tuhan. Saya juga mau mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang rindu untuk melayani di bidang pelayanan Antak untuk bergabung bersama kami. Silakan hubungi kontak yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ini saat yang indah bagi kami Tuhan. Dan kami gak mau saat yang indah ini berlalu sia-sia. Kami mau rasakan Tuhan saat ini. Lawat kami Yesus, penuhi setiap hati Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima kami Yesus. Engkau menerimaku. Thank you Lord. Dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku. Oh
angkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Kami tanggalkan segala beban hidup kami Tuhan. Amin. Yang terdekat, Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya memancar senantiasa. Tuhan inilah yang hanya Engkau satu-satunya Allah yang mengenal kami Tuhan Yesus. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, Tuhan inilah yang tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Inilah yang Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang Kau menjaga hati kami Tuhan supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Sekali lagi katakan sama-sama. Ini yang kami tahu Tuhan. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan, kalau kami manusia berupaya keras untuk menjaga penampilan kami, Tuhan Kau melihat jauh ke kedalaman hati kami. Sore hari ini lewat pujian dan penyembahan ini kami diteguhkan kembali, ditegur kembali. Investasi terbesar kami seharusnya ada di hati, bukan di penampilan.
Karena Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, jauh ke kedalaman hati kami tilik Tuhan. Kalau ada yang belum beres, kalau ada yang tidak selaras, kalau ada yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tegur kami Tuhan. Kami gak mau menutup tahun 2022 kami dengan biasa-biasa saja. Kami mau kami di dalam tahun 2022 ini Tuhan betul-betul menghidupi the year of a new paradigm. Betul-betul mindset kami diperbaharui, betul-betul paradigma kami menjadi baru. Sehingga waktu kami menutup tahun ini Tuhan, kami menutupnya dengan finishing well. Kami menutupnya dengan excellent. Dan kami tahu kami akan bawa ini untuk 2023. Maju bersama-sama dengan Tuhan atas kasih karunia-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami tahu ketika kami dengar firman-Mu, jiwa kami disegarkan, iman kami dikuatkan, komitmen kami diteguhkan kembali. Oleh sebab itu kami buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, bebas Tuhan, restorasi hati kami Tuhan. Sehingga hati ini menjadi hati yang baru, hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau mengenal seluruh isi hati kami, jauh di kedalaman hati kami. Tak ada satupun yang tersembunyi dan semua akan tersingkap. Kami siap. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup yang kami sembah, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih banyak present worship. Haleluya, shalom. Apa kabar? Luar biasa, amin. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih kepada gembala setempat yang telah memberikan kepercayaan. Dan bersyukur kepada Tuhan Yesus kita masih bisa berkumpul di pertengahan bulan Oktober ini. Amin. Pertengahan bulan Oktober membawa kita kepada satu waktu di mana kita mulai memikirkan tahun depan dan mulai memikirkan apa yang sudah berlalu. Oleh sebab itu bukan satu kebetulan, saya juga nggak tahu ternyata lagunya ganti ya di ibadah ketiga. Tadi saya dapat rema pada saat ibadah 1 dan 2 waktu mau masuk firman Tuhan, bukan ini lagunya. Saya dapat satu rema, tapi ketika saya duduk lagi untuk ibadah yang ketiga, iya ya Tuhan itu jauh melihat ke kedalaman hati, betul? Tapi investasi kita yang paling besar itu selalu kita taruh di penampilan. Karena penampilan akan menolong reputasi manusia jadi naik. Kita lupa. Investasi kita mestinya bukan di reputasi manusia, mestinya di kepercayaan Tuhan atas hidup kita. Kalau Tuhan percaya atas hidup kita, saya percaya reputasi manusia akan ngikutin sebagai bonus, bukan dia yang utama. Tapi kalau kita mati-matian jaga reputasi manusia, kita akan kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Nah, sepanjang hari ini sudah ada persiapan untuk kita menutup tahun dengan excellent dan membawa masuk kehidupan kita sebagai kesaksian yang hidup untuk 2023 ya. Kalau Tuhan berkenan memberikan nafas kehidupan bagi kita, berarti masih ada kepercayaan. Amin. Nah, multimedia minta tolong dibantu untuk slide-nya. Sepanjang hari ada 3 ibadah. Nah, ibadah pertama di pagi hari kita sudah bicara tentang ini mau menutup tahun harus meninjau ulang. Harus ada review. Review itu dilakukan atas yang telah terjadi. Review itu tidak pernah dilakukan atas yang belum terjadi. Jadi review di 2022 hanya terjadi atas apa yang sudah kita lakukan di bulan Januari sampai dengan 15 Oktober yaitu hari kemarin. Nah, review ini dilihat apakah selama 9,5 bulan ini kita meresponi kejadian yang ada. Baik kita suka, baik kita nggak suka, doa kita mau dijawab, belum dijawab, tidak dijawab. Bagaimana respon kita? Di tahun 2022 ini doa saya banyak yang tidak dijawab. Sekalipun dijawab Tuhan menjawab no. Enggak. Saya sudah puasa no. Saya ini produk no-nya Tuhan di 2022. Sakit enggak? Sakit banget. Tapi bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Saya tahu yang Tuhan sediakan bagi hidup kita tuh yang terbaik. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau meninjau ulang. Apakah dalam perjalanan 9,5 bulan kita jadi korban perubahan? Atau kita jadi penuntut perubahan? Padahal seharusnya kita jadi pembuat perubahan. Karena kita adalah garam dan terang. Itu untuk review dari ibadah pertama. Nah, setelah kita lihat ada yang harus dibenahi. Kan kalau review yang lalu kan kita menemukan dong. Menemukan yang baik kita lanjutkan. Menemukan yang kurang kita tambahkan. Menemukan yang jauh dari apa yang Tuhan harapkan,
mari kita perbaiki. Temuan-temuan ini kita bawa dalam R yang kedua, yaitu recover, memulihkan. Waktu kita memulihkan, kita tuh bisa bilang begini sama Tuhan, enggak apa-apa, dijawab enggak juga enggak apa-apa Tuhan, I'm okay. Aku baik-baik aja. It's okay Tuhan, aku tahu yang terbaik itu dari Tuhan, walaupun enggak nyaman buat aku sebagai manusia, tapi aku percaya bahwa Kau berikan selalu yang terbaik dalam hidupku. Aku menjaga imanku sampai akhir gitu. Nah setelah kita recover, kita harus restore. Restore artinya mengembalikan ke tempat seharusnya. Memang kita hidup di dunia, tapi kita hidup dengan nilai kerajaan surga. Amin. Susah nggak? Susah. Tapi bisa kalau kita mau. Oleh sebab itu apa yang tidak sesuai di tempatnya diguncangkan oleh Tuhan, seizin Tuhan supaya kita restore kembali kepada nilai kerajaan Allah. Nah oleh sebab itu kita sama-sama mau belajar bagaimana kita bisa masuk nanti di 2023 jika Allah memberikan nafas itu dengan excellent. Kenapa 2023 nanti kita belum tahu apakah tema besarnya The Year of a New Paradigm lagi diperpanjang atau ada tema baru. Hamba-hamba Tuhan sekarang sedang berdoa dan berpuasa minta arahan dari Tuhan. Tapi per bulan September kita sudah masuk tahun Ibrani yang baru yaitu 5783. Tahun Pei Gimel, betul? Gimel itu hurufnya seperti binatang yang berjalan leher duluan yaitu unta. Unta itu menanggung beban di punuknya, 2 punuknya. Ada yang 1, ada yang 2. Unta itu kerjanya keras sekali. Tugasnya adalah membawa beban dari satu titik ke titik berikutnya di tengah keadaan padang pasir yang luar biasa. Tahun depan banyak diramalkan menjadi tahun yang berat, tapi kita nggak percaya ramalan, kita percayanya sama kebenaran. Amin. Nah oleh sebab itu jangan pernah takut. Yuk review apa ya kekuatan yang harus kita bangun. Yuk recover, kalau nggak kuat recover. Angkat beban berat itu menyakitkan, tapi dengar dengan baik. The Year of a New Paradigm mengajarkan kepada kita pundak yang sama yang mampu mengangkat beban, pundak itu yang dipakai untuk mengangkat berkat. Kalau kita mau berkatnya banyak, latihan dulu bawa beban yang banyak. Oleh sebab itu kita mau belajar, Pei Gimel adalah semuanya akan disingkapkan. Makanya bersyukur banget, thank you so much buat present worship. Tuhan lihat hati, karena semua bakalan disingkapkan. Sudah tidak ada lagi yang tersembunyi. Pertanyaannya memasuki 2023 kita jadi ngerti kehendak Tuhan apa jadi ngeri? Hidup adalah pilihan. Saya memilih untuk jadi ngerti. Itu saya kasih hashtag di sana karena rada mirip kata-katanya. Kalau kita mau ngerti rancangan Tuhan masuk di 2023 walaupun secara kasat mata kata orang tidak lebih baik, tapi kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Makanya imanmu dipertaruhkan di keadaan ini. Apakah engkau hidup karena melihat, karena apa yang kau dengar, atau kau hidup karena percaya? Kalau karena percaya semua pasti mendatangkan kebaikan even though you have no for an answer. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama caranya gimana. Apakah selama 2022 kita banyak pengalaman bersama dengan Tuhan? Pengalaman itu apa sih Gina? Pengalaman itu adalah pengetahuan yang diamalkan. Kalau cuman pengetahuan aja, Anda pasti jago Alkitabnya. Seperti ahli Taurat. Hafal ayat luar biasa, baca Alkitab 7 kali sekalipun, itu hanya berhenti jadi pengetahuan akan firman. Tapi pengetahuan aja gak cukup. Kalau mau mendapat pengertian, pengetahuan itu harus diamalkan. Dia berubah menjadi pengalaman. Lebih baik tahu tentang Yesus atau lebih baik berjalan bersama dengan Kristus? Saya memilih yang kedua. Saya memilih pengalaman bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu jadi ngerti. Oh, kita lagi dibuat kuat. Pantesan kemarin bebannya berat banget. Ternyata pundaknya lagi dibuat biasa ngangkat beban. Karena pundak yang biasa ngangkat berat akan menerima berkat yang banyak. Amin. Oh, baru tahu Tuhan. Ini pundak kalau gak dilatihan ngangkat beban gak sanggup nanti. Karena apa susahnya buat Tuhan memberkati kita? Saya mau tanya apa susahnya buat Tuhan memberkati Anda dan saya? Kalau Tuhan berkati sekarang, cukup buat Anda puji Tuhan. Kalau Anda doa lagi minta diberkati melimpah lagi, lebih 100 kali lipat, apa sih susahnya buat Tuhan? Masalahnya Anda cuma punya 24 jam.
Kalau dengan satu berkat aja doamu masih bolong-bolong. Kalau dengan 24 jam aja dalam hidupmu Alkitab baca nggak habis-habis. Apalagi diberkati 100 kali lipat. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Nah oleh sebab itu pilihannya dua. Anda jadi ngerti atau jadi ngeri menghadapi 2023. Kembali saya ingatkan. Jangan hanya merasa cukup jika Anda punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Bagus. Tapi jangan hanya merasa cukup di sana. Karena hanya dengan bermodalkan itu Anda jadi ngeri karena Anda gak punya pengalaman diangkat Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan, di cover sama Tuhan. Gak punya pengalamannya. Tapi Kristen, KTP-nya. Tapi ke gereja, tapi nangis, tapi angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tapi berakhir jadi pengetahuan yang tidak pernah diamalkan. Mari kita lihat ayatnya di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Kita baca dengan keras ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman. 3, 2, 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan dulu ya suara Tuhan Allahmu, lalu dan melakukannya, mengamalkan, mengaplikasikan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau. Amin. Di atas segala bangsa di bumi. Kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti digenapi. Kalau kita belum merasakan janjinya digenapi, barangkali kita cuma mendengarkan tapi belum melakukan. Salahnya nggak pernah di Tuhan. Mari kita review R yang pertama. Di mana letak kesalahannya? Kalau engkau berjanji pasti akan ditepati. Kalau aku belum merasakan ketepatan dari janjimu, berarti ada yang salah di saya. Itu review yang harus kita lakukan. Nah, di ayat yang jadi ngeri itu ada di Amsal 10 ayat 17 sebagai peringatan bagi kita. Kita baca dengan keras. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Itulah sebabnya kita butuh R yang pertama, review, meninjau ulang. Kita butuh recover, memulihkan. Kalau kita tahu kita salahnya di sini, recover, segera masuk dan restore, mengembalikan sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Karena golden rules dalam hal rohani bukanlah tentang kepandaian atau pengetahuan yang banyak tentang firman. No. Golden rules dalam hal rohani adalah bagaimana kita melakukan firman-Nya di dalam ketaatan. Yang namanya aturan emas dalam hal rohani itu gak pernah kepandaian, gak pernah. Tapi bicara tentang ketaatan. Kepandaian itu Tuhan melihat pikiran. Tapi tadi kita nyanyi sama-sama, Tuhan melihat hati. Karena ketaatanmu itu adanya di hati. Kenapa penting? Karena ketaatanmu sepanjang 2022 di dalam the year of a new paradigm akan membuatmu jadi ngerti. Jadi ngerti kehendak Bapa. Kalau kita mengerti kehendak Bapa, otomatis kita nggak jadi orang yang bodoh. Amin. Kok Gina pakai kata-kata bodoh sih? Nggak bisa pakai kata yang lebih halus ya? Enggak. Karena itu firman Tuhan, bukan kata saya. Justru kalau saya memperhalus, saya memindahkan satu kata dari ayat, itu urusannya nanti sama Tuhan. Amsal 9 ayat 6 itu jelas mengatakan, yuk kita baca sama-sama. Disuruh apa kita? Buanglah kebodohan, bukan buanglah sedikit tidak pintar gitu, enggak dihalus-halusin. You don't need to look good, you just have to be real, betul? Firman Tuhan tuh tajam ngajarin kita, segitu tajam aja masih kurang ngerti. Apalagi pakai diselubungi dengan kata-kata manis. Firman Tuhan itu enggak pernah sugar coated. Kalau Anda baca dengan hati, firman Tuhan itu tajam luar biasa. Enggak pernah tuh dia kelihatan bagus aja, tapi kita enggak mengerti untuk melakukannya. Yuk kita baca, buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Nah perhatikan urutannya, kita perhatikan dulu satu ayat saja. Urutannya itu harus benar, tidak pernah bisa kita langsung masuk kepada jalan pengertian sebelum kita rela membuang dulu kebodohan kita. Artinya ada kemauan dari dalam diri untuk tidak lagi menggunakan hal itu. Nah, kebodohan di sini kita samakan dulu persepsinya. Kebodohan di sini bukan berarti orang yang tidak sekolah tinggi, bukan. Bukan berarti orang yang tidak mengerti baca tulis, bukan. Tetapi kebodohan di sini dari bahasa aslinya berarti orang yang tidak berpengalaman. Nah, orang yang tidak mengamalkan pengetahuannya itu dianggap sebagai orang bodoh. Padahal hafal ayat. Nikodemus itu ahli Taurat.
Tapi dia nggak mengerti artinya dilahirkan kembali. Apa nggak kurang pinter kalau yang namanya ahli Taurat? Tapi dalam hal-hal rohani yang diuji, yang dihitung itu nggak pernah tentang kepintaran. Tapi yang dihitung adalah tentang ketaatan. Nah oleh sebab itu kita lihat sama-sama, saya ini orangnya suka penasaran Bapak Ibu. Kalau udah dapat satu kata nyangkut, saya tahu Tuhan mau bicara itu. Udah beres nih presentasinya. Malam tidur, kok kayaknya kebangun gak enak nih satu kata ini loh, kebodohan. Udah katanya satu kata ini adalah kata yang cukup keras. Yang kedua, tidak berpengalaman, kayaknya kurang srek saya menjelaskannya. Doa lagi sampai saya kulik, Anda tahu ya, cari lagi satu kata bahasa aslinya. Yang paling dekat menggunakan terjemahan bahasa Inggris Lexham English Bible, LEB. Biasanya saya menggunakan New King James Version atau menggunakan NIV yang umum. Kalau mau lebih dalam saya akan menggunakan The Message. Jadi ada beberapa terjemahan di rumah yang saya akan refer ke sana. Saya nggak punya Lexham English Bible-nya. Saya cari online-nya isinya apa sih? LEB itu adalah terjemahan yang paling dekat dengan bahasa asli dan paling to the point. Nggak pakai belok-belok, nggak pakai sugar coated, nggak terbungkus gula dia. Dan ternyata saya menemukan artinya di sini. Jadi dikatakan di dalam ayat yang sama bilangnya begini, stop being gullible and live, start traveling the road to understanding. Gullible itu saya nggak pernah pakai juga bahasa Inggrisnya. Saya nggak pernah ketemu dan sering ngobrol sama orang gullible gitu, jarang. Lihatnya di filmnya Ariel, Little Mermaid, dia menggunakan gullible kepada si ikan yang belang-belang kuning itu. Cari gullible tuh jarang pakai ya. Gullible double klik lagi, ini nggak enak nih, tidurnya nggak enak kalau nggak ketemu. Dan ternyata gullible artinya orang yang mudah tertipu dan mudah dibohongin. Jadi itu yang disuruh buang sama Tuhan. Jangan jadi orang yang gampang ketipu, jangan jadi orang yang gampang dibohongin. Hanya karena tahu firman, berasa sudah kenal Tuhan. Di dalam tahun The Year of a New Paradigm, kita diminta naik level loh. Anda harus baca firman sampai habis, baru Anda ngerti. Gimana caranya ngerti? Mengalami Tuhan. Bagaimana caranya mengalami Tuhan? Kalau Tuhan bilang enggak, terima. Kalau Tuhan bilang iya, bersyukur. Enggak juga, bersyukur. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita kalau kita hanya mengharapkan jawaban iya atas apa yang kita mau? Nah oleh sebab itu kita mau belajar gimana caranya supaya enggak mudah tertipu. Gimana caranya supaya enggak mudah dibohongin. Gimana caranya untuk memperoleh pengertian. Kita naik ke ayat 10. Di ayat 10 itu sudah jelas mengatakan, kita baca sama-sama. Permulaan hikmat adalah, disuruh apa kita nih? Takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi cara untuk bisa ngerti apa yang Tuhan mau di 2023, sebab hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa aja asal ngisi hari, no. Anak Tuhan harus punya persiapan khusus untuk masuk tahun depan. Gimana caranya jadi ngerti supaya nggak jadi ngeri sama 2023? Anda harus mengenal yang maha kudus karena itu adalah pengertian. Dengar dengan baik, orang yang memiliki pengertian, waktu dia berseru karena kenal. Beda kualitas sama orang yang berseru karena tahu. Kalau ada fans dari seorang artis yang luar biasa, katakanlah artisnya namanya si A gitu ya. Itu fans akan panggil-panggil nama dia, betul? A gitu, dia akan berseru. Artisnya nengok siapa yang manggil nama gue, tapi dia juga gak terlalu kenal, betul? Tapi kalau yang manggil adalah orang yang kenal sungguh, sahabat dekat, bestie, begitu dia panggil orangnya lihat, dipeluk loh orangnya, betul? Waktu Anda panggil Tuhan Yesus gimana? Ketika Anda berseru kepada Tuhan gimana? Anda berseru kepada Tuhan karena tahu bahwa dia Allah atau karena kenal? Beda respon soalnya. Sorry, beda respon. Waktu Anda berseru, Tuhan, aku mau anakku Tuhan, saya lagi ngalamin. Anak saya tuh udah dapat pekerjaan di Belanda. Tuhan, aku mau anakku tetap tinggal di sini Tuhan. Tuhan, aku berseru kepadamu, aku berdoa Tuhan. Biar masa depannya Tuhan lancarkan di sana. Kata Tuhan, no. Sakit. Kecewa. I'm a human being. Doa udah, puasa udah, tapi di situ saya belajar
untuk jadi fleksibel bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang iya, iya. Kalau Tuhan bilang enggak, enggak. Perasaan itu hanya mampir. Anda pernah merasa senang luar biasa? Saking senangnya pengen loncat gitu, pernah? Pernah ya? Nggak harus loncat, tapi senang banget sampai nggak ketahan terus pengen loncat. Siapa yang pernah ngalamin itu? Itu sementara. Siapa yang pernah tertawa terpingkal-pingkal sampai keram perutnya? Ada? Saya pernah tuh kalau ketawa sampai keram tuh sampai udah nggak ada suaranya. Sampai itu udah geli banget. Terus keram, pernah? Apakah Anda keram selama-lamanya sampai Maranatha? Nah berarti perasaan itu sementara. Repot kalau Anda sampai Maranatha begitu. Pernah sedih? Siapa pernah sedih? Pernah marah? Kesel banget sama orang itu, pernah? Ayo ngaku, you don't need to look good, you just have to be real. Betul? Kalau nggak bisa dibenahin Tuhan nih. Saya pernah sampai ngelihat orangnya aja udah males. Mau ketemu aja udah males, takut dosa. Dia ngedip aja udah nyebelin, padahal dia butuh kedip. Tuh. Ini kalau udah begini mendingan jangan ketemu. Tapi perasaan itu sifatnya dengar dengan baik. Jangan ambil keputusan permanen ketika perasaanmu masih sementara. Jangan bilang Tuhan gak baik ketika dia hanya menjawab no dan Anda kecewa. Sementara kecewanya. Ketika Anda takut jangan berkata bahwa Tuhan kau gak ada. Jangan ambil keputusan permanen ketika perasaanmu sedang sementara. Kita tuh lagi dididik sama Tuhan. Makanya harus kenal. Gimana caranya kenal? Tadi saya kasih analogi. Banyak orang pakai barang palsu, bangganya luar biasa. Tapi mau tahu orang itu barangnya palsu atau asli, orang itu mungkin nggak ngerti apakah yang dia pakai palsu atau asli, terkecuali harga, betul? Tapi kalau harganya mirip, dia merasa bahwa itu barang yang asli. Bedanya di mana? Ketika barangnya, contohnya tas, ditaruhnya di mana? Kalau barang asli, Anda makan di restoran, pasti Anda minta bangku ekstra untuk si tasnya, betul? Tapi kalau barangnya Anda beli dengan murah, barangnya itu palsu, Anda tahu, lagi sempit-sempit nggak ada bangku, Anda taruh di bawah, karena dia nggak begitu berharga. Dengar dengan baik, kalau Anda kenal dengan Tuhan, Anda akan jaga itu luar biasa hubunganmu, kualitasmu bersama-sama dengan Tuhan, nggak sembarangan, amin. Nah oleh sebab itu kita nggak mudah tertipu. Kita nggak mudah dibohongin dengan dunia ini yang menawarkan hal-hal yang indah. Tuhan Yesus tidak mudah tertipu. Ganti batu dengan roti, lagi nggak makan lagi 40 hari. Nggak gullible, nggak. Kalau kita gimana? Udah susah begini 3 tahun. Menipis semua tabungannya karena pandemi. Ada tawaran yang luar biasa terjadi. Tapi tidak bayar pajak. Terima jangan. Regu terima jangan. You don't need to look good, you just have to be real. Menipis, terima jangan. Tapi nggak boleh, pajaknya harus ditutupin, terima jangan. Apa berkata Tuhan terima kasih atas berkatmu? Atau Anda berkata no, sekalipun saya butuh, tapi kalau ini melanggar integritas, I will say no. Itulah sebabnya kita belajar supaya kita benar-benar mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kenapa sih penting melakukan hal ini? Sebab bukan setiap orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu pasti tahu, pasti percaya. Tapi belum tentu kenal. Makanya di ayat selanjutnya kalau Anda baca, itu sampai Bapa di surga bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu. Coba bilang kanan kiri, ditolak itu memang sakit ya. Ditolak manusia itu sakit, tapi kalau ditolak Tuhan, itu amit-amit. Makanya saya bikin quote ini, ditolak manusia itu sakit dan pahit, tapi ditolak Bapa di surga itu amit-amit. Amit-amit itu artinya apa? Jangan sampai hal itu terjadi menimpa kita. Karena terkenal di dunia, belum tentu akan dikenal di surga. Anda boleh pelayanannya banyak, ke gereja boleh dikenal sebagai anggota gereja, tapi yang lebih penting Anda dikenal di surga. Karena itu yang membedakan, pengetahuan akan Tuhan itu tidak pernah menyelamatkan. Namun pengenalan akan Tuhan adalah jalan keselamatan. Pilih yang mana? Kalau saya pilih pengetahuan yang diamalkan atau pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar untuk yang R pertama dengan cepat adalah mereview. Review itu memiliki nilai guna untuk perbaikan ya, bukan untuk pelabelan.
Kita tahu waktu kita mereview biasanya barang atau jasa. Kalau Anda pesan makanan, lalu kemudian diantar ke rumah, Anda diminta tuh reviewnya. Bagaimana yang nganter? Itu dari yang nganter ya. Bagaimana makanannya, betul? Anda diminta review. Jadi review selalu dilakukan atas apa yang telah terjadi, yang Anda lakukan. Gak bisa tuh orang lain yang pesan makanan, Anda yang review, gak bisa. Harus yang mengalami dulu yang bisa review. Nah yang kedua, setiap kali Anda review, Anda akan berikan biasanya 5 star kalau bagus gitu ya. Dunia tuh menggunakan star rating, betul? Kalau bagus banget dikasih 5 lah bintangnya. Anda pesan barang dari marketplace sampainya tepat waktu, packagingnya bagus, kasih 5 star. Itu berarti dia menerima reviewnya harus mempertahankan kualitasnya. Tapi kalau Anda lihat, aduh kok sobek-sobek, basah gitu ya, lama, ya udah deh karena kasihan Anda kasih 3 stars, 3 bintang. Artinya orang yang menerima review itu, orang itu harus meningkatkan kualitasnya, betul? Tapi kalau rasanya udah gitu lama, gak ada kabar, ditanya malah marah, nyebelinnya luar biasa, gak bisa kasih 0, minimal Anda kasih 1, betul? Begitu Anda kasih 1, rating dia secara keseluruhan ngedrop, betul? Gara-gara Anda satu orang ngasih 1. Tapi itu menolong dia untuk melakukan perbaikan. Bukan kepada customer yang memberikan 5, tapi kepada semuanya. Nah, star rating dalam kehidupan kita itu kita lakukan dari mulai 1 Januari sampai 15 Oktober. Reviewnya 4R lagi, kita banyak ketemu R hari ini. Kalau dalam rohani itu tergolong roh. Yang kedua, rasa dan rasio, perasaan dan pikiran kita itu adalah jiwa. Raga adalah tubuh kita. Dikasih star rating berapa? Harus sempurna karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 berbicara tentang harus terpelihara sempurna. Dikasih star rating gak boleh rohani doang. Harus roh, jiwa dan tubuh. Kita baca dulu ayatnya 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagaimana star rating yang diberikan untuk hubunganmu membangun keintiman dengan Tuhan? Doa fajar aman? Baca Alkitab lengkap? Amanat agung terlaksana? Kalau enggak, Anda mesti kasih star rating 1 reviewnya untuk bisa diperbaiki. Kedua, bagaimana mengolah rasa selama 9,5 bulan ini? Baca buku baru enggak 9,5 bulan ini? Dulu alasannya enggak bisa ikut seminar karena onsite. Sekarang udah di online kan masih belum lulus komnya. Heran. Dulu bilangnya enggak sempet karena onsite. Sekarang di online kan masih enggak sempet juga. Dulu baca buku enggak sempet karena kerjaannya sibuk abis di jalan. Sekarang abis di rumah enggak abis-abis juga baca bukunya. Alkitab dulu enggak sempet baca, sekarang masih enggak sempet juga baca. Oleh sebab itu kita lihat review, diberi star rating berapa untuk rasa dan rasio? Diberi star rating berapa untuk raga, tubuh? Ini tuh it speaks well to me. Saya tuh dulu 112 kg, saya turun 24 kg karena saya melakukan review. Saya tuh angkat beban Bapak Ibu. Olahraga saya bukan berenang, olahraga saya bukan lari, olahraga saya bukan basket, olahraga saya bukan badminton, bukan sepedaan. I'm a weightlifter, saya angkat besi, beban. Waktu saya angkat di 20 kilo itu rasanya sudah setengah mati. Sampai ada ngedennya luar biasa. Dibantu oleh coachnya bilang C tambah lagi. Karena pembakarannya 24 jam. Kamu gak boleh weight loss, kamu harus fat loss. Karena udah 112. Dan saya gak fit untuk melayani Tuhan. Sedangkan kita harus jaga tubuh kita sebagai bait Allah. Apa yang saya lakukan? Angkat. Dinaikin platnya ditambah jadi 40 kilo. Aduh ngeden. Tahu ngeden gak? Yang suaranya keluar dari leher sini nih. Bukan. Keangkat. Begitu keangkat ngomel saya. Lu gila kali yang ngasih gue segini, gue kan udah mau umur 50. Masa masih dikasih 40 juga kalau anak muda gak apa-apa tuh. Kalau segini jangan dong, nanti kan pinggangnya sakit. Tahu gak coach saya bilang apa? C, manggil saya Cece. C, kalau masih bisa ngomel, berarti Cece masih kuat. Tambahin 20-20 lagi. Jadi 60. Nyesel saya ngomel. Anda suka ngomel sama kehidupan? Saya kasih tahu ya, Anda masih kuat.
Masih sanggup ngomel sama kehidupan? Berarti masih kuat, Tuhan boleh ditambahin lagi bebannya. Karena pundak yang sama, yang sanggup mengangkat beban adalah pundak yang sama, yang sanggup mengangkat berkat besar. Amin. Ditambahin lagi 60. Setelah 60 berhasil, saya udah curiga nih. Nggak mau ngomel. Soalnya kalau saya ngomel nanti jadi 80 kan gitu ya. Saya nggak ngomel. Tapi dia bilang do it one more time. Kalau tadi 3 sekarang saya minta 8. Jangan ngomel 8. Enggak ngomel ngangkat. Begitu nggak ngomel ngangkat kuat ya C 12. Gua ngomel salah. Gua nggak ngomel ditambahin repetisinya. Bukan kilonya. Tapi kemarin berhasil untuk PR itu personal record ya. Setiap orang pasti punya personal record. Saya baru sadar saya mampu mengangkat 107 kg. Tahu nggak? Karena saya sedang mempersiapkan 107 kg berkat yang akan Tuhan sediakan dalam hidup saya. Amin. Anda mau berkat besar? Mau? Angkat bebanmu. Angkat beban beratmu. Amin. Coba bilang kanan kiri, hidup kita tuh nggak biasa-biasa aja. Karena Allah kita luar biasa. Oleh sebab itu kita lihat, nah begitu saya angkat beban, besoknya nggak boleh angkat lagi. I need to rest. Nggak boleh berenang, nggak boleh jalan, rest. Kenapa? Karena semua, tersobek semua ototnya. Itulah yang dicari untuk pembentukan otot. Anda yang olahraga Anda tahu. Recover, apa yang harus saya lakukan? Saya harus jeda sementara. 1 hari saya libur, bukan rebahan ya. Libur, jeda sementara, masuk ke pit stop. Sama seperti mobil yang sedang bertanding. Saya nggak bisa bertanding lagi. Besoknya ngangkat lagi 110, besoknya ngangkat lagi jebol saya. Saya harus recover, R yang kedua. Memulihkan kembali kekuatan saya. Namanya masuk ke pit stop. Kita itu sudah bertanding dalam kehidupan, betul? Masuk di pit stop itu jeda sementara, bukan jeda sampai Maranatha, bukan. Jedanya sementara, kalau jedanya kelamaan namanya mager. Itulah sebabnya kita masuk. Begitu kita tahu bahwa kita masuk ke pit stop, di pit stop itu bukan artinya diem-diem aja, pit stop itu strategi handal loh. Dalam pertandingan kalau masuk pit stop, orang lain itu tetap bertanding, betul? Berarti ada chance, ada kesempatan untuk kita tertinggal. Tetapi kalau Anda berani-berani mengabaikan pit stop, kalau dalam bahasa Alkitabnya sela, sabbatical, rest, tanya sama Tuhan mau masuk 2023, masuk dalam devotion khusus sama Tuhan. Kalau perlu Anda diam sama Tuhan, bilang ngobrol sama Tuhan, rest, sela. Anda bahaya kalau nggak tahu strategi. Apa yang dilakukan sih dalam kehidupan kita? Kita itu kadang-kadang bertanding terus atas nama pelayanan, bertanding terus atas nama pekerjaan, kita jadi kelelahan. Dan ketika kita kelelahan, tersendatlah, stagnanlah progres kita. Kehilanganlah kekuatan kita. Jangan mudah tertipu, jangan gullible atas nama pelayanan, tapi kan gak enak kalau gak melayani. Rest if you must. Recover. Orang yang bertanding, yang berjuang aja, para pahlawan kalau berjuang itu pasti terluka. Pada saat terluka dia ada masuk kemahnya kok untuk diobatin dulu, baru dia berjuang lagi. Don't skip recover. Recover itu pemulihan, sebab hampir semua yang tersendat di dalam hidup itu akan bekerja kembali pada saat Anda melepaskan sambungannya sesaat, unplug, termasuk diri Anda. Anda kalau pakai komputer sudah beberapa window, mengerjakan lalu dia hang, apa yang Anda lakukan? Restart kan? Apa yang Anda lakukan kalau restart aja nggak mau? Turn it off. Nanti nyalain lagi, betul? Udah kewalahan dia. Jangan sampai hidup kita kewalahan. Kalau kita kewalahan, tantangan di depan kita nggak bisa lagi untuk mengatasinya. Nah, apa yang dilakukan di dalam pit stop? Itu ada di ibadah kedua, dengan cepat ya. 3R lagi, coba bayangin ketemu R terus kita sepanjang hari ini. Yang pertama recharge, seperti baterai yang lagi di recharge. Apa yang di recharge? Mindsetnya si drivernya. Anda mindsetnya, saya mindsetnya. Makanya 2022 diberesin dengan tahun paradigma yang baru. Kalau mindset kita sudah di charge, masuklah kita ke 2023. 2023 kita sudah isi bensin, refuel di dalam pit stop.
Kenapa harus direview? Skillnya. Karena waktu Anda masuk di 2023 tantangannya, tracknya itu susah banget. Tapi di 2022 Anda sudah punya Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang mengatakan bahwa kita itu harus bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pikiran kita sendiri. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Walaupun tracknya berlika-liku, tapi kalau Anda bersandar sama Tuhan, rasanya seperti tracknya itu lurus. Karena kita punya kekuatan, makanya masuk di R yang ketiga namanya renew, diperbaharui. Kalau masuk pit stop itu harus rela dipretelin Bapak Ibu. Tuhan melihat hati loh. Nggak ada tuh di pit stop, pembalapnya masuk terus pembalapnya bilang begini, lu jangan pegang-pegang mobil gua ya. Nggak ada. Itu ban dicopotin, businya diganti, setirnya kalau selek diganti, semua diganti kecuali drivernya, betul? Yang lain diganti semua, penyoknya diberesin semuanya. Oleh sebab itu kita akan diperbaharui. Baca yuk sama-sama Yesaya 40 ayat 31. Kelihatan ya? 3, 2, 1. Seperti Raja Wali yang mendapat kekuatan baru. Dia apa? Berlari dan tidak menjadi, berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah yang akan Tuhan berikan ketika kita recover. Sehingga kita bisa masuk finish line. Ini tujuan dari recover. Ini tujuan dari kita recover yang membawa kita kepada restore. Kita baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Karena pakai strategi pit stop ya. Dan aku telah, walaupun Tuhan bilang enggak, tetap pelihara iman. Walaupun engkau tersakiti, tetap pelihara iman. Walaupun engkau menanggung beban yang begitu berat, tetap pelihara iman. Amin. Tuhan melihat hati. Saya pernah katakan tentang iman itu di tanggal 10 Juli. Ini rapih administrasi, saya cari lagi. Kapan saya ngomong ini? Itu 10 Juli. Saya kasih gambar ini, jadi saya nggak usah ngejelasin lagi. Rencana kita sebagai manusia itu selalu maunya perjalanan instan. Tujuannya selalu zona nyaman. Kalau rencana Tuhan selalu bertujuan untuk pertumbuhan, makanya perjalanannya nggak disebut instan. Perjalanannya disebut perjalanan iman. Saya nggak mau jelasin ini lagi karena sudah pernah menjelaskan. Saya hanya bawa videonya saja untuk menunjukkan scientifically proven yang lebih cepat sampai kepada titik akhir atau kedewasaan iman justru yang bawah, bukan yang atas. Tapi logika manusia, paradigma lama itu cepatan yang atas, betul? Orang lurus begitu kalau ditarik benang aja benangnya lebih pendek. Mana bisa sih yang bawah lebih cepat? Miliki paradigma yang baru, Anda akan mencapai kedewasaan iman jauh lebih cepat. Kita lihat ya videonya ya. Perhatikan, dilepasnya bareng waktunya. Mana yang sampai duluan? Dilepasnya bareng, mana yang sampai duluan? Sekali lagi minta tolong diklik sama multimedia, silakan. Perhatikan dengan baik titik mulainya. Lepasnya bareng. Mana yang sampai lebih dulu? Lepasnya bareng, mana yang sampai lebih dulu? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, percayalah selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Nah oleh sebab itu kita mau restore. Apa aja yang restore? Yuk saya lihat sama-sama, kita buka ya Alkitab kita boleh, saya sudah taruh di sana juga oke. Kita lihat panggilan dan pilihan Allah bagi kita. Harus balik ke sana, enggak bisa enggak. Itu ada di mana ayatnya? Ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 sambung 11 12. Nah, di bagian yang ungu sesuai judul atas ini kategorinya review. Kita baca bersama-sama. 3 2 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna, termasuk yang enggak enak itu segala sesuatu. Untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Review ya. Udah beres kehidupan rohaninya, rasanya, rasionya, raganya. Lanjut ya. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau dia berjanji pasti digenapin enggak? Pasti digenapi. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan ini yang kita mau, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Prosesnya ada di ayat 3, hasilnya ada di ayat 4.
Jangan berdoa ngeklaim ayat 4 ya. Dia nggak terjadi kalau Anda nggak bayar prosesnya yang di ayat 3. Makanya jangan cuma tahu firman Tuhan, tapi masuk dalam pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Lanjut, ini untuk yang review. Kalau kita pindah ke warna yang pink, yaitu recover, karena judulnya ada 3. Ayat 5 yuk sama-sama. Justru karena itu kamu harus apa? Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambahkan berarti apa yang udah ada ditambahin. Menambahkan kepada imanmu apa aja? Kebajikan, gak cukup. Dan kepada kebajikan, pengetahuan. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, Anda harus nambahin 7. Nah kalau Anda nambahin segitu banyak, Anda gak recover, Anda gak pulih, Anda akan tersendat. Masuk pit stop. Lihat lagi dari 7 tadi yang kurang apa? In which stage are you now? Kebajikan udah ada? Cek. Pengetahuan udah ada? Cek. Kesalehan udah ada? Belum cek. Nah itu dia PR-nya. Lalu kita restore, kita kembalikan. Ini nggak bisa di skip loh. Bapak Ibu baca Alkitab nggak boleh di skip. Nggak boleh diambil yang enak doang, nggak boleh. Harus tahu prosesnya. Ini yang terakhir. Setelah review, recover, restore. Semuanya panggilan dan pilihan Allah. Kita baca 8. Sebab apabila semuanya itu yang tadi kita baca ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi apa? Giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 11. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki. Siapa yang mau terima hak penuh? Investasinya harus jelas, bukan di penampilan, di hati. Sebab Allah melihat hati kita, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. 12 dengan keras. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Bukan hal baru yang Anda terima hari ini. Tugas saya hanya mengingatkan. Lakukan review, recover, pemulihan, dan lakukan juga restore, kembali kepada nilai kerajaan Allah. Investasi terbesar harusnya ada di hidup kekal, bukan di penampilan, tetapi Allah melihat hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, bahkan Engkau mempersiapkan kami, karena kami tahu Tuhan gak pernah gagal. Rencanamu, janjimu, setiamu itu untuk selama-lamanya. Sehingga iman kami dapat berkata sore hari ini, Tuhan tidak pernah gagal. Hanya Tuhan yang sanggup membuktikan janji setiamu. Kami tahu setiamu terbukti, justru setia kami yang harus diuji. Sore hari ini biarlah kami pribadi lepas pribadi menguji kesetiaan kami dengan review, recover, and restore. Mana yang Tuhan lihat belum berkenan, tegur kami. Kami janji kami bereskan Tuhan sebelum menutup tahun dan memulai tahun yang baru atas anugerah nafas dari Tuhan. Sebab yang kami tahu, kami menyembah Allah yang hidup. Kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Yes Lord. Selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Biarkan musik mengalun dengan lembut. Yuk tutup ibadah ini dengan buah yang kita persembahkan bagi Tuhan. Jangan pulang dengan keadaan sama seperti Anda datang, rugi besar. Persembahkanlah
buah pertobatan. Sebab anak yang kukasihi kutegur dan kuhajar, oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, kata firman Tuhan. Kalau Anda menemukan dalam dirimu belum pernah review, bahkan Anda tidak berani memberikan star rating untuk hidup rohani, untuk perasaanmu, pikiranmu, dan ragamu. You just want to look good, you don't want to be real. Kepingin kelihatan bagus untuk mencapai reputasi manusia, nggak mau di-review. Hari ini bertobatlah dan bilang sama Tuhan, Tuhan, I know my star rating dan aku akan memperbaikinya. Kalau engkau mengalami hal-hal yang menyakitkan, ada luka yang terjadi di sepanjang 9,5 bulan ini, luka di keluarga, ada luka di dalam pekerjaan, ada luka di dalam pelayanan, segera recover, masuk pit stop. Untuk Anda refuel, recharge, and renew. Anda gak kuat kalau Anda gak masuk pit stop. Anda bahaya masuk dalam pertandingan iman kalau Anda gak masuk ke pit stop. Recover, pulihkan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau restore. Pekerjaanku untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, pelayananku sudah pasti untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup dan nafasku untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang paling utama, investasi terbesarku adalah kekekalan. Yang lain bonus Tuhan. Oleh sebab itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tutup tahun ini dengan Pentakosta ketiga, buah termanis buat Tuhan. Dan kalau itu belum terjadi dalam hidupmu, bertobatlah. Katakan, Tuhan, aku gak mau sekedar tahu tentang firman, tahu tentang amanat agung, tahu tentang Matius 28, bukan. Tapi aku mau pengetahuan ini diamalkan dalam tindakan nyata. Aku mau mengalami Tuhan. Aku mau mengalami rasanya, indahnya Pentakosta ketiga Tuhan. Aku bukan mau menghafalkan tentang Pentakosta ketiga, tapi aku mau mengalaminya. Kalau engkau orangnya, you don't need to look good. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini kesempatan untuk aku review, untuk aku recover, dan untuk aku restore. Aku gak mau kehilangan kesempatan ini Tuhan. Tuhan lihat jauh ke kedalaman hati. Bukan penampilanku, aku gak peduli sama reputasi manusia, aku peduli sama kepercayaan Tuhan atas hidupku. Aku angkat tanganku di hadapanmu, tanda aku berserah. Tanda aku minta di-renew, diperbaharui. Sehingga waktu aku keluar dari ibadah ini, aku sudah menjadi manusia yang baru. Dan aku mau menyatakan bahwa aku percaya Tuhan tidak akan pernah gagal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, Tuhan tak pernah gagal. Yes Lord. Sanggup. Amin. Untuk selamanya. Yes. Kami deklarasikan Tuhan. Angkat tangan sama-sama dan katakan, Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pesan Engkau Tuhan. Kami mau mengenal Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengenal Engkau Tuhan, kami akan mendapatkan pengertian di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk menghadapi apapun juga yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan mengerti Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada dalam sebuah perlombaan Tuhan. Dan kami mau mengakhiri pertandingan itu dengan baik Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan.
Kami akan mengakhiri tahun 2022 ini Tuhan, beberapa bulan lagi Tuhan. Kami mau mereview, kami mau merecover Tuhan. Restore Tuhan. Terima kasih buat Engkau Roh Kudus. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Roh Kudus. Engkau yang akan selalu menolong kami Tuhan. Untuk menjalani hidup kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami bersepakat berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Yang sudah menyampaikan pesan Engkau Tuhan. Mau terus mengurapi Roh Kudus. Engkau memakai hamba-Mu ini untuk mengabarkan Injil yang merupakan kekuatan Allah untuk menyampaikan kasih-Mu Tuhan kepada umat-Mu Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan keluarga besarnya Tuhan. Pakai dimanapun beliau berada Tuhan, keharuman Kristus. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin dalam pergumulan. Dan mereka mendapatkan kekuatan baru lewat firman-Mu ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Lewat bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan yang sakit Tuhan. Jiwa yang letih, yang lesu disegarkan kembali oleh Engkau Roh Kudus. Dan biarlah jemaat-Mu pulang Tuhan dengan penuh sukacita, penuh sorak-sorai bahwa Engkau Yesus yang baik, Yesus yang mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Nah, saat ini kami mau membuka hati kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat dari Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin.